bela dong agama Allah, berjuang dong untuk agama Allah. Lebih senang dengan kehidupan dunia, nggak mau bela ya. Ulama yang diganggu nih, kiai yang diganggu nih, habaib yang dihina nih, itu kan semua daripada dinullah, Al-Quran ini. Ketika dihina, terus diam aja gitu, nggak mau diganggu, nggak mau diam aja, nggak mau ngapa-ngapain. Ini ayat masya Allah, seolah-olah baru saja Allah turunkan, karena kejadian sekarang ini kepada kita semua yang merasa takut. Bila kalian nggak mau berangkat, nggak mau membela, nggak mau berjuang, maka Allah akan turunkan azab. Azabnya Allah zaman sekarang, kalau kata Ibn Mas'ud, bukan lagi gempa bumi. Azab pertama dari atas, maksudnya diangkatnya pemimpin-pemimpin yang zalim, dan dari tangan pemimpin itu menindas kalian. Subhanallah, jangan mundur teman-teman. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Labbaik. Ini topik yang diminta oleh panitia. Ghirah kita ini udah semakin langka, semakin kurang, semakin hilang. Karena itu izinkan saya membawakan surat At-Taubah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum 'alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah faman mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat sekalian dimuliakan Allah, itulah sebuah ayat yang menggugah kita. Namun sebelumnya izinkan saya, surah At-Taubah yang ke-38 tadi ya, izinkan saya menyampaikan dulu makna ghirah. Ghirah itu cemburu sebenarnya, ya. Allah itu cemburu kepada siapa? Kepada orang yang melalaikan agama. Karena sebenarnya Allah mencintai orang, mencintai mukmin. Dan ketika ada yang lebih dicintai dari mukmin itu selain Allah, maka Allah cemburu kepadanya, kepada dunia itu. Maka itu ditegur oleh Allah dengan berbagai macam teguran agar kembali ke jalan Allah, melalui media, melalui orang, melalui guru, melalui penyakit, melalui dan lain-lain, agar kembali kepada Allah. Begitulah ghirah yang ada dalam buku Buya Hamka yang berjudul Ghirah. Contoh ghirah bagi orang Bugis misalnya, menghina saudara itu bisa mati orang yang menghina. Saudara perempuan kalau lebih utama, itu bisa mati itu orang. Kenapa? Karena ada sifat cemburu. Begitu sayangnya dia pada keluarga. Dalam buku Buya Hamka ditulis seperti itu. Contoh yang lain, seorang suami dengan istri, kalau istrinya diajak jalan berdua sama orang lain, cemburu, ya itulah ghirah. Marah dia. Seorang anak yang orang tuanya diganggu, dia mesti marah. Kalau enggak mati aja sekalian. Begitu kata buku itu. Itulah ghirah. Nah, umat Islam hari ini, padahal buku itu saya lupa tahun berapa, tapi saya yakin membaca buku itu di zaman SD. Saya SD tahun 70-an. Itu udah baca buku itu, karya Buya Hamka. SD, SMP lah begitu. Nah, kalau umat Islam sudah tidak ada ghirah, ini tahun 70-an Buya Hamka berkata begitu. Bagaimana kalau sekarang beliau masih hidup? Bagaimana kalau sekarang Buya Hamka masih hidup? Kira-kira apa itu? Allahu Akbar. Kalau umat Islam sudah kehilangan ghirah, itu kata Buya Hamka tahun 70-an, tahun 80-an.
Artinya apa? Enggak cemburu ketika agamanya dihina. Tidak marah ketika agama diganggu. Ini enggak benar namanya, saudara. Kehilangan. Enggak mau lagi menjadi pembela agama Allah. Bapak Ibu sekalian, karena ini baru pembukaan di Medan, jadi cukup 15 menit dulu. Kalau enggak mau dan enggak ada girah, dengarkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi taqaltum minal ard. Kenapa hai orang yang beriman, kata Allah, ketika diseru, bela dong agama Allah, berjuang dong untuk agama Allah, lawan dong orang yang menghina agama Allah, lawan dong orang yang mencela agama Allah, lawan dong orang yang mencela ulama-ulama, habaib-habaib yang lurus, yang istiqomah, lawan dong mereka. Kau tak mau, kata Allah dalam Al-Quran itu, lebih senang dengan kehidupan dunia, nggak mau bela ya ulama yang diganggu nih, kiai yang diganggu nih, habaib yang dihina nih. Itu kan semua daripada dinullah, Al-Quran ini. Ketika dihina, terus diam aja gitu, nggak mau diganggu, nggak mau diam aja, nggak diam aja, nggak mau ngapa-ngapain. Allah bertanya, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah lebih senang dengan kehidupan dunia? Takut dipecat ya? Takut nggak laku ya dagangannya? Takut berhenti ya? Jadi pegawai ya? Ah, nggak enak saya kelihatan, ntar disangka radikal. Takut begitu ya? Ah, nggak enak saya kalau ngomong di sosial media, ntar saya di-ban. Takut sama Facebook ya? Wah, ntar follower saya berkurang. Takut sama Instagram ya? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Kenapa nggak mau ngebela? Takut miskin ya? Coba. Ini ayat Masya Allah, seolah-olah baru saja Allah turunkan, karena kejadian sekarang ini kepada kita semua yang merasa takut ketika agama diganggu. Saudara sekalian dimuliakan Allah, hati-hati saudara. Apa dampaknya? Araditum bil hayati dunya minal akhirah, famamatta'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Kagak ada apa-apanya itu yang kamu takutkan itu semua. Bahkan ayat berikutnya Allah firmankan, illa tanfiru, kalau nggak mau bela, kalau nggak mau terjun, kalau nggak mau bantu agama Allah ini, illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Ini saya kau akan mendapat azab yang pedih. Itu kalimat itu di dunia. Saya udah cek barusan dari beberapa kitab tafsir, saya cek. Yang pertama tafsir Al-Muyassar, ya. Yang kedua tafsir Al-Mukhtasar. Yang ketiga tafsirul Madinah Al-Munawwarah. Yang keempat tafsir Min Fadhail Qadir. Yang kelima apa keenam tadi? Tafsir As-Sa'di. Semua ayat ini sama. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban alim, itu di dunia. Karena kalimat berikutnya wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Bila kalian nggak mau berangkat, nggak mau membela, nggak mau berjuang, maka Allah akan turunkan azab. Azabnya Allah zaman sekarang, kalau kata Ibn Mas'ud, bukan lagi gempa bumi. Azab zaman sekarang, kata Ibn Mas'ud, bukan lagi gunung yang pecah. Kemungkinan corona juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ibn Mas'ud, azab itu dari atas. Azab pertama dari atas, maksudnya diangkatnya pemimpin-pemimpin yang zalim, dan dari tangan pemimpin itu menindas kalian. Azab yang kedua dari bawah, yaitu umat yang tidak sabar, yang ntar sedikit-sedikit melancarkan kerusuhan dan kehancuran. Ini umatnya nggak sabar ini. Azab yang ketiga, tidak ada persatuan lagi di antara kalian. Ini yang ngomong bukan ulama lagi. Yang ngomong ini Ibn Mas'ud. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas, maaf. Abdullah bin Abbas yang bicara ini.
Siapa dia? Ayahnya bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa itu? Pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak bela, Allah pasti azab. Dengan azab dari atas, dari bawah, dari tengah, kiri, kanan. Kalau nggak bela, Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Itu janjinya Allah, saudara. Udah pasti. Demi Allah, Allah pasti tepat janji dan tidak pernah meleset. Itu janji Allah. Kalau nggak bela ini, kalau nggak bela, Allah akan ganyang. Jamaah sekalian, ini saya sampaikan untuk umum, ya, untuk umum. Tolong dipahami untuk umum. Kalau bapak-bapak polisi dan TNI, beliau harus netral. Betul, Pak? Beliau tuh harus netral. Ya, itulah perbedaannya. Beliau tuh penegak. Jadi kalau ada kerusuhan, kalau ada yang narkoba, itu beliau harus mengambil. Itu tuh tugasnya beliau. Bukan antum yang ambil. Antum melaporkan kepada Pak Polisi. Itu begitu hukum di negara kita. Ya. Ada yang berjudi, antum laporkan kepada Pak Polisi, nanti dia yang ambil, begitu. Bukan antum yang comot. Ributlah kalian nanti. Kacau lah akhirnya. Ya. Tapi beri peringatan boleh dong dikit-dikit. Betul nggak? Boleh dong, ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kembali lagi. Jadi wajib membela, Pak. Wajib hukumnya. Kalau enggak, ila tanfiru yu'adzibukum azaban alima. Lihat ayat berikutnya coba. Ya. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, bela dong. Khifafan wa thiqalan, turun dong. Khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Baik dalam keadaan jaya maupun dalam keadaan miskin. Baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Bayangkan. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Infiru khifafan wa thiqalan, dengan kapasitas masing-masing, dengan kekuatan masing-masing, ya, dengan pola masing-masing, sesuai dengan hukum yang berlaku. Khifafan wa thiqalan, wajahidu, dan berjuanglah. Wajahidu bi amwalikum, dengan hartamu. Jadi membela orang-orang, membela yang berjuang itu bi amwalikum dulu, buktikan gitu loh. Ini kalau masih pelit ngomong-ngomong yang lain gak bakal terjadi, Bapak Ibu sekalian, pembelaan. Gak bakal. Nomor satu itu bi amwalikum dulu, baru bi wa anfusikum. Selalu begitu urutannya. Jadi kalau disuruh dakwah, disuruh jihad, disuruh infak, sedekah, itu pelit, udah jangan ngomong dah. Ya, itu sebagai tanda, saudara. Namun saat ini kita sering mendengar orang berkata, Islam itu hebat, nggak perlu dibela. Ada nggak yang bilang begitu? Ada tidak? Banyak. Islam itu hebat, nggak perlu dibela. Islam itu kuat. Profesor loh yang ngomong. Profesor loh yang ngomong. Cari dah di Google, adalah Islam itu kuat. Saya sampai mengutip kata-kata orang itu. Sebentar, saya buka kata-kata orang itu. Saya bacakan tafsir orang itu. Islam itu baik, Islam itu sangat besar, Islam itu indah. Kenapa mesti dibela? Islam hadir membela manusia, bukan sebaliknya. Siapa kita ini? Hati kita kotor. Apa pantas kita membela Islam? Islam itu mulia. Islam tak perlu dibela. Balang sangit, kita bilang gitu sama dia. Ini orang profesor, tapi tahu balang sangit? Tahu. Bau kali itu kan? Ya, bau kali itu. Bau busuk kan balang sangit itu kan ya. Ini orang profesor, tapi mengapa tak pernah buka ayat Al-Quran?
Membela Islam itu perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah famana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Hai orang yang beriman, belalah, jadilah pembela Allah. Lah itu ayatnya. Lah itu ayatnya gimana? Kok Islam tak perlu dibela? Itu ayatnya barusan dibaca surat Shaf yang terakhir 14. Hai orang yang beriman, jadilah pembela Allah. Allah yang suruh kok. Dia bilang jangan jadi pembela. Mungkin yang dimaksud FPI kali. Ada teman-teman FPI di mana? Angkat tangannya FPI. FPI. Takbir. Masya Allah, ini front pembela Islam dikritik, katanya masa Islam dibela. Ya, kiong racun. Subhanallah, jangan mundur teman-teman. Ya, Masya FPI adalah bagian daripada perjuangan umat Islam di Indonesia. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, orang-orang seperti ini sebenarnya racun. Terus dia kumandangkan kata-kata sedemikian. Islam itu nggak perlu dibela. Allah. Lalu ketika setiap mau politik, setiap mau pilpres, mulai lagi kalimat itu dikumandangkan. Masjid itu bersih, suci. Ulama itu baik, bersih, suci. Dari mulutnya keluar kebaikan. Puji-puji dulu. Sementara politik itu kotor, penuh intrik, munafik. Maka masjid yang suci itu jangan dicampuri sama politik. Ya salli wa sallim